Peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 di Kabupaten Badung dimanfaatkan serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi. Buruh menyoroti regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai merugikan dan berharap aturan baru ke depan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja. Di sela-sela peringatan May Day di Puspom Badung, Ketua FSP Par Badung, Slamet Suranto, menegaskan bahwa tuntutan buruh hingga saat ini masih sama, yakni meminta perlindungan hak pekerja melalui regulasi yang adil. Menurutnya sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lahir melalui skema Omnibus Law masih menjadi sorotan. Buruh menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepastian kerja dan kesejahteraan pekerja. Salah satu isu utama yang disoroti adalah sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Selamat menyebut, perubahan masa kontrak dari sebelumnya maksimal 3 tahun menjadi hingga 5 tahun berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja, terlebih jika disalahartikan oleh oknum pengusaha. Selain itu, buruh juga menolak adanya pengurangan nilai pesangon dan kemudian perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya PHK meskipun perusahaan tidak dalam kondisi merugi. Tidak hanya itu, kebijakan dalam Omnibus Law yang telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi juga kembali disoroti. Buruh mempertanyakan langkah pemerintah apabila regulasi baru yang disusun nantinya kembali memicu polemik serupa. Kita dalam rangka menyambut May Day tahun 2026, tuntutan kami sebetulnya sama dengan yang lain. Jadi satu, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengurangi hak pekerja ini, yang nantinya di September tahun ini harus keluar, itu saya harap pemerintah bisa memahami keinginan pekerja. Hal-hal yang merugikan itu misalnya tentang PKWT, kontrak itu, tentang uang pensiun yang dikurangi, itu kalau bisa dikembalikan. Itu yang kita tolak, dan sistem outsourcing tolong dibenerin. Jadi ke depan, mumpung pemerintah sedang menggodok untuk membuat undang-undang tentang ketenagakerjaan yang baru, dan September harus dikeluarkan, itu saya harap pemerintah bisa mengerti apa yang diinginkan oleh buruh. Hal yang kemarin Omnibus Law itu yang sering kita tolak itu adalah tentang sistem kerja kontrak PKWT itu. PKWT ya, yang kontrak. Itu karena itu masa depan pekerja tidak pasti. Dulu 3 tahun masa ya maksimal, sekarang 5 tahun. Karena dalam prakteknya itu banyak beberapa oknum itu mengartikan 3 tahun itu adalah kontraknya, padahal pekerjaan yang dilakukan oleh orang ini harus 3 tahun selesai. Itu kalimatnya sebetulnya. Tapi banyak yang disalahgunakan. Kedua, tentang beberapa poin pesangon yang kita dikurangi. Kemudian yang kedua, tentang gampangnya aturan untuk mem-PHK pekerja dengan alasan efisiensi. Jadi di buku yang kemarin, di undang kemarin itu tidak rugi pun kita bisa diefisiensikan, bisa dikurangi, bisa di PHK. Nah, inilah menjadi kendala kita, penolakan kita semua, mulai dari Omnibus Law sampai kemarin undang-undang terakhir, yang kemarin di MK udah 2 kali. Masa sih pemerintah akan membuat undang-undang akan masuk ke MK lagi? Ini kan agak patut disayangkan. Jadi apa yang diinginkan pekerja tolong diperhatikan. Serikat buruh pun berharap pemerintah lebih cermat dalam menyusun regulasi ketenagakerjaan ke depan dengan melibatkan aspirasi pekerja secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan perlindungan, kepastian kerja, dan keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Indrawan, Bali TV.